Nabi bersabda, sesungguhnya mereka berhala-berhala itu memiliki garanik bintang-bintang yang ada di langit yang tinggi. Dan sesungguhnya syafaat pertolongan mereka, siapa mereka ini? Berhala-berhala. Oke, dapat benar-benar dapat diharapkan. Oke, nah, padahal kalimat tersebut bersumber dari godaan setan dan bisikannya, sehingga kedua kalimat tersebut menarik simpati setiap orang musyrik di Mekah. Lalu kalimat tersebut menjadi buah bibir mereka, dan mereka menyambutnya dengan gembira seraya mengatakan, sesungguhnya Muhammad telah kembali kepada agama yang semula, yaitu agama kaumnya. Ayat keberapa? Enggak, saya mau tahu itu tafsiran dari ayat yang keberapa? Tar ya, ini. Kalau dia Al-Hajj 52. Al-Hajj 52. Nih. 52. Iya. Oke ya. Nah, jadi di sini Rasulullah dia logout dari Islam. Sesungguhnya Muhammad telah kembali kepada agama yang semula, yaitu agama kaumnya. Dia logout dari Islam. Apa alasannya? Kita baca sampai ke bawah, jangan dipotong-potong. Setelah bacaan Rasulullah sampai di akhir surah An-Najm, maka beliau sujud. Lalu sujud pula. Dia boleh sujud ya. Kepada siapa dia bersujud? Di sini kalau kita baca dari atas nanti, dia kembali sujud kepada Al-Lata, Al-Uzza dan Al-Manah. Nanti kita baca ke bawah. Oke. Lalu sujud pula semua orang yang ada bersamanya dari kalangan orang muslim atau orang musyrik. Hanya Al-Walid ibn Mughirah karena tubuhnya yang sangat besar tidak dapat melakukannya. Ia hanya mengambil segenggam pasir lalu menaruhnya pada keningnya. Kedua golongan dari kalangan kaum muslim dan kaum musyrik masing-masing merasa heran dengan sujud yang dilakukan golongannya yang mengikuti sujud Rasulullah. Sedangkan kaum muslim merasa heran karena melihat orang-orang musyrik ikut sujud bersama mereka tanpa iman dan keyakinan. Kaum muslim saat itu tidak mendengar apa yang dimasukkan oleh setan ke dalam pendengaran kaum musyrik yang membuat kaum musyrik merasa tenang dengannya. Setan telah membisikkan pada pendengaran mereka melalui sabda Muhammad Rasulullah yang membicarakan hal tersebut kepada mereka, bahwa Rasulullah telah menyebut nama Tuhan mereka di dalam Al-Qur'annya. Maka mereka bersujud mengagungkan Tuhan mereka. Kalimat tersebut tersiar di kalangan kaum musyrik dan dibantu ketenarannya oleh para setan. Oke, sehingga berita tersebut sampai ke tanah Abyssinia dan kaumnya muslim beristirahat di sana yaitu Utsman ibn Mas'un dan kawannya, dan sampai ke bawah. Di sini praktek pagan di mana Muhammad sujud kepada Tuhan mereka. Oke, karena dia sujud maka orang-orang itu gembira. Sesungguhnya Muhammad telah kembali kepada agama yang semula, yaitu agama kaumnya. Nah, jadi saya musyrik, kamu katakan saya tidak diampuni. Karena tadi Allah sudah menutup hatiku, karena Allah sudah penyesat di Ibrahim ayat 4. Nah, bagaimana dengan Nabi Anda? Karena Anda mengatakan tadi dalam An-Nisa 48, dosa musyrik tak akan diampuni. Apakah Rasulullah diampuni dosanya ketika dia musyrik? Jangan bagian Rasul nanti diampuni, bagian aku tidak, gitu loh. Paham ya? Nah, itu yang pertama. Ya, berikut tanggapin. Oh, silakan tanggapin dulu, silakan. Kalau poin dari narasi yang Anda sampaikan itu bahwa Nabi Muhammad itu bersujud kepada Lata, Manat dan Uzza, bersujud kepada dewa-dewa kaum pagan Quraisy pada saat itu tidak mungkin seperti itu ceritanya. Anda membacanya lompat-lompat. Kami sendiri saya pribadi itu pakai data Pak, pakai data. Kebenarannya. Bisa kita baca dari atas boleh? Jangan melompat-lompat. Boleh, silakan. Oke, thank you. Tapi intinya apapun informasi dari buku itu, saya pribadi tidak akan pernah percaya kalau Nabi Muhammad bersujud kepada Lata, Manat dan Uzza. Oh ya udah, nanti kita baca Al-Qur'annya Pak, An-Najm Pak ya. Al-Qur'an mengatakan tangan dengan ajaran Islam. Tapi nggak apa-apa untuk bahan diskusi Anda, untuk mempelintir nggak apa-apa. Lah, aku baca di pelintir. Saya sendiri tidak berpengaruh dengan. Makanya jangan kasih ruang orang ini. Sebagian besar ulama tafsir lah gimana sih? Orang saya baca ini kok baca ulama Anda dibilang saya menafsir.
Kalau begini Christian, seandainya penafsiran itu benar adanya, sudah lama di counter ulama Islam. Masalahnya tidak pernah dibantah ulama Islam. Artinya Justru cerita-cerita ulamamu seperti itu tidak menyetujui pernah loh ada. hal itu. Tidak Prince, mungkin para ulama kamu menyuruh kamu itu. tanggapi dulu Tidak mungkin. tema, jangan lari-lari kemana. Kamu tanggapi tema dulu, jangan lari-lari kemana. Ternyata bukan najam ya. Tidak mungkin ada ulama yang membenarkan penafsiran seperti itu. Ayatnya Tidak jangan mungkin. ditafsir sendiri, tanya ke orang. Iya. Makanya aku nanya Pak. Christian Prince ini Siapa yang tafsir sendiri memberikan ini. hal yang kudus? Janganlah kamu berikan kepada Dipotong sama dia. anjing gitu loh. Disambung-sambung. Janganlah kamu Aku- memberikan Al-Quran yang suci kepada guguk anjing. Kan aku nanya Pak. Karena kamu kan ngaku Kristen, padahal Yesus berkata apa? Di luar Kristen itu guguk, di luar Bani Israel itu guguk, bilang gitu Yesus. Saya minta tolong Makanya jangan Anda itu kan sembarangan orang guguk. ya. Makanya Yesus berkata janganlah kamu berikan Al-Quran yang suci kepada guguk Kristen. Sekarang Anda malah bahas tentang Al-Quran yang suci, kan konyol. Iya, nggak paham. Tidak mungkin ada orang Muslim percaya Harusnya Anda itu kalau Nabi tanya ke Muhammad ulama, itu bersujud, orang Islam. bersujud kepada Manat, Lata dan Uzza. Tidak, Bang, Dan kalau jika aku penafsiran itu benar, sudah lama di counter ulama-ulama Islam. Sementara Anda dengan Sudah Bible lama. Anda Boleh saya? Nggak Boleh mungkin. saya? Jadi Boleh yang saya? Anda bawakan itu sesuatu yang sangat tidak mungkin. Iya itu counter lah pakai data Pak. Jangan bilang tak mungkin Tidak gitu loh usah, Pak. tidak usah saya counter pakai data. Tapi ini di Tidak Al-Quran pernah tertulis ada. Pak. Maka Mana apakah Al-Qurannya? patut Coba kamu baca Al-Qurannya. orang-orang Coba musyrik menganggap berhala Al-Lata Mana dan Al-Qurannya? Uzza? Baca Al-Qurannya, baca Al-Qurannya. Ini Pak Anda dalam tidak bisa surat membaca Al-Qurannya, dalam terjemahannya surat aja. ini Terjemahannya aja. An-Najm. Terjemahannya aja. Coba Ayat mana gini, yang gini Anda aja baca? deh. Kita sama-sama buka Najm, Bapak buka di rumah Anda. Mungkin kan komputer saya kan aku edit ya. Iya. Coba kita sama-sama buka. Saya lagi di tempat gelap sekarang, nggak di luar rumah. Baca aja suratnya, terjemahannya kalau Anda tidak bisa baca teks aslinya, Anda baca terjemahannya. Sudah. Tapi yang pasti Enggak, tafsiran yang Anda baca sebentar. tadi itu nggak ada umat Islam yang percaya. Bang kalau Nabi Makolia, Muhammad Bang Makolia sebentar, sebentar izin. Oh silakan Surat yang silakan. Al-Hajj ayat 52 tersebut tafsiran daripada Ibnu Katsir, dia cuma membaca di saat Nabi sudah saat cerita Nabi itu sudah membacakan yang dibisikkan syaitan itu kepada Nabi. Dan di ayat di atas sebelum sebelum cerita itu dimulai, sebagian besar ulama tafsir sehubungan dengan ayat ini mengetengahkan kisah Garanik atau bintang-bintang dan kisah menyebutkan bahwa kebanyakan dari kaum muslimin yang berhijrah ke negeri Abyssinia Mantap. ke Mekah. Oh, bukan ini. Mantap Ada. sekali. Di sini Ibnu Jarir meriwayatkan dari Bandar dan Gundar dari Syu'bah dengan sanad yang sama dan lafaz. Tadi saya sempat mendapatkan Beautiful. ayat ini sebenarnya predikat atau hadis ini predikatnya itu agak sedikit meragukan. Tadi Di mana, saya Bu? membaca di mana ya? Yang ratusan itu susah nih si Oke. Christian ini. Meriwayatkan Dari di dalam kitab Musnadnya melalui Yusuf ibnu Muhammad Coba dari ibu yang on Umayyah cam deh. bin Khalid. Aku off cam. Coba ibu yang on cam. Ibu coba tampilkan. Biar jangan ada di antara Bukan kita ayat yang. ini. Kamu Ya, perasaan apa? tadi sudah Ibu on buka cam dari gitu. tafsiran Ibnu Katsir. Saya juga pakai tafsiran Ibnu Katsir. Iya bersama-sama kita data by data gitu maksudnya. Silakan Bu silakan. Oke. Tapi bentar cari posisi yang bagus. Ribet cengkat ini. Ini kali ini. Tapi ini agak bentar aku pasang mikrofon aku dulu. Aku ada suara nggak? Cek, ada suara nggak?